memberikan kemudahan bagi penghuni rumah susun sewa atau rusunawa. Kini dihadirkan metode pembayaran non-tunai berbasis QR Code Indonesia Standar atau KRIS. Tim Perbantuan Pengelola Rusunawa dari Dinas Perumahan Makassar Aprianto menjelaskan program tersebut bekerja sama dengan BPD Sulselbar yang diharapkan untuk kemudahan pengawasan dan sistem pencatatan serta pembayaran menjadi lebih transparan. Di mana sebelumnya penagihan dilakukan secara manual, petugas mendatangi satu persatu penghuni rusun dengan total 486 kamar terbagi dalam dua kawasan yaitu Lete dan Panambungan. Ya, jadi mereka bisa menggunakan aplikasi dari Bank Sulsel, salah satunya itu KRIS. Nanti mungkin bisa ditanya langsung ke Bank Sulselnya bagaimana. Mungkin nantinya juga mereka bisa lakukan lewat transfer manual. Yang diharapkan bagaimana caranya penghuni di sini tuh jadi lebih mudah dalam hal pembayaran. Kemudian dari kita, dari Dinas Perumahan, dari pengelola, memudahkan juga dalam hal pelaporannya. Dan yang terpenting adalah transparansi keuangan. Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar, Adibah, mengatakan biaya sewa berbeda-beda sesuai yang ditetapkan pengelola, termasuk iuran air dan listrik tergantung pemakaian penghuni, sehingga disiapkan 3 QR Code atau KRIS yang akan di-scan oleh penghuni rusun. Mengenai teknis pembayaran, penghuni awalnya mengunduh aplikasi di Play Store, kemudian membuka fitur scan untuk memindai kode QR yang menempel di depan jendela kamarnya, mulai dari pembayaran iuran kamar, listrik, dan air. Bank Sulselbar bekerja sama dengan Dinas Perumahan Kota dalam hal ini untuk mempermudah pembayaran sewa hunian, listrik, dan pengelolaan sewa air. Kami bekerja sama untuk mempermudah dan sekaligus juga transparansi daripada pengelolaan keuangan. Kami memakai KRIS yang merupakan juga program pemerintah. Rencananya, layanan non-tunai ini difungsikan secara maksimal mulai awal Desember 2021 mendatang, dan sementara ini tim melakukan pemasangan stiker di setiap kamar dengan target bisa difungsikan akhir tahun. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.